placeholder text color kita buat di sini, katakan kita ingin red. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, karena kita ingin warnanya sesuai dengan default, sehingga kita ganti menjadi colors.default. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita mempunyai placeholder yang sama. Nah, kita ganti seperti ini, bisa. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki input yang sesuai dengan desain yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan memberikan jarak-jarak yang kita perlukan. Nah, katakan yang dari teks ke input di sini cukup tinggi, kita akan buat jarak-jaraknya. Nah, di mana kita baiknya memberikan jarak? Apakah di komponen ini ataukah di depan di page-nya? Nah, yang paling baik adalah di page-nya. Karena form ini akan digunakan di mana saja. Sehingga sebaiknya di sini tidak kita berikan styling seperti margin bottom, margin top untuk di level atom, supaya general bisa digunakan di mana saja. Nah, kalau mau diberikan jarak, sebaiknya di sini kita berikan jarak saja di page-nya yang digunakannya. Nah, baik, saya biasanya memberikan jaraknya itu saya buat komponen tambahan atau view tambahan dengan style height. Nah, contoh kita akan memberikan view di sini. Nah, kemudian saya akan berikan style di mana height-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh dari teks ke form di sini jaraknya 64, berarti saya buat height di sini 64. Nah, kalau kita simpan, nah dia akan memberikan jarak 64. Kemudian di sini view, kita akan buat style, jaraknya adalah 33 ya jaraknya. Kita akan berikan height 33. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti yang lainnya akan kita tambahkan juga. Oke, di sini 33. Nah, sehingga jaraknya sekarang sudah sama dengan desain yang kita miliki. Hanya saja beberapa styling yang colornya belum kita rubah, nanti akan kita rubah. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah di sini kan banyak styling yang sama seperti ini. Saya biasanya membuat function tersendiri untuk membuat style untuk height ini. Nah, caranya adalah pertama kita akan refactor dulu untuk ini supaya lebih pendek. Styles. Nah, di sini saya membuat dengan objek biasa atau JavaScript biasa tanpa menggunakan style sheet create. Sama saja, terserah kita mau pilih yang mana. Karena di sini saya sudah inline di sini, tinggal copy paste sehingga saya tidak memerlukan bantuan dari VS Code untuk stylingnya, sehingga saya langsung saja dibuat di sini. Nah, kita akan buat di sini langsung styles.wrapper.page. Nah, karena tidak memerlukan suggestion lagi, sehingga saya langsung saja membuat objek biasa. Kemudian kita copy ke sini. Oh, ini bukan illustration ya, ini icon. Icon back. Nah, mungkin nanti kita akan membuat komponen tersendiri juga nih untuk icon, tidak per masing-masing page. Namun sementara di sini dulu, kita rapihkan dulu codingannya. Nah, yang terakhir adalah space. Nah, saya biasanya menulisnya stylingnya space. Kemudian kita akan buat menjadi sebuah function. Kenapa dibuat sebuah function? Karena ini akan menjadi dinamis nantinya, di mana nanti akan mereturn sebuah objek. Objeknya isinya adalah height. Nah, height di sini akan berdasarkan value yang dikirimkan. Katakan value-nya 64, berarti height-nya 64. Value-nya 33, berarti height-nya 33 ya. Oke, kita akan berikan di sini nilainya sesuai dengan value-nya. Nah, seperti ini cara mendefinisikan sebuah style yang berupa function. Cara pemanggilannya sama saja. Kita akan panggil di sini styles.space. Nah, kita masukkan aja value-nya 64. Nah, sehingga yang lainnya kita tinggal ganti value-nya saja. Nah, seperti ini. Ini ganti jadi 33. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita sudah memiliki layout untuk register ini yang sesuai dengan desain yang kita miliki. Oh, kurang satu lagi untuk warna-warnanya kita akan rubah untuk teks di sini.
kita akan menggunakan colors dari utils dan default. Oke. Nah, yang lain-lainnya nanti kita akan meremove warna ini, jadi tidak perlu kita ganti. Nah, sekarang saya akan menambahkan icon back. Nah, icon back di sini saya akan coba menggunakan SVG karena tadi saya sudah menginstal React Native SVG. Nah, gimana cara menggunakannya? Kita bisa buka dokumentasinya. Kita menggunakan use with SVG file. Nah, kita bisa menggunakan SVG filenya seperti ini, sehingga cara penggunaannya langsung saja seperti ini. Kita akan coba gunakan, kita akan memerlukan library tambahan lagi. Nah, kita akan menggunakan React Native SVG Transformer. Nantinya akan lebih mudah. Cara penggunaan seperti ini, kita lihat cara instalasinya. Pertama, kita harus punya React Native SVG, kita sudah punya, kemudian kita tambahkan ini, React Native SVG Transformer ya. Yarn add React Native SVG Transformer. Oke, kita tambahkan. Oke, sudah kita tambahkan. Selanjutnya, kita perlu merubah metro config.cs-nya sesuai dengan yang disarankan seperti ini. Kita akan copy, kita masuk ke metro config kita. Nah, metro config.cs kita coba remove, kita ganti dengan ini. Nah, ini bisa kita komen terlebih dahulu atau tidak kita gunakan. Oke, metro config-nya sudah kita rubah. Nah, karena kita sudah merubah metro config, berarti kita perlu merestart apps kita. Kita matikan dulu servernya, kita jalankan ulang. Kemudian kita install lagi di emulator. Baik, sudah kembali kita install dan sudah berjalan normal. Kita kembali ke page daftar di sini. Dan kita akan memerlukan icon back dengan format SVG. Nah, kita akan export dulu icon back ini. Export dengan SVG. Nah, kita export. Nah, di sini, di asset, kemudian di icon, kita simpan. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada icon back di folder icon kita. Nah, di sini dalam format SVG. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Kita akan masuk ke register lagi. Oh, sebelumnya kita akan kumpulkan dulu icon back ini di dalam asetnya. Di sini kita akan tambahkan, kita import. Kita akan membuat nama icon back from icon/back SVG. Oke. Kemudian kita export icon back-nya. Nah, sehingga semua kita bisa panggil dari aset. Kita kembali ke register supaya lebih rapi. Namanya ini kita besarkan ya. Karena nanti akan menjadi sebuah komponen. Kalau komponen itu biasanya dimulai dengan huruf yang besar. Nah, ini pembeda ya. Mungkin kita akan berikan komen di sini. Ini illustration. Kemudian ini untuk icon. Kita kembali ke register, kemudian kita akan import icon back from assets. Nah, seperti ini. Kemudian kita cara menggunakannya langsung saja seperti ini. Kita import. Nah, seperti yang di atas ini, kita import dari mana SVG-nya, kemudian langsung kita pakai. Bisa kita definisikan width sama height-nya. Nah, kita tambahkan di sini. Hanya saja ini bukan logo tapi icon back. Width-nya kita buat 25. Height-nya juga sama 25. Kita simpan. Oke, nah kita sekarang memiliki icon dengan format SVG, tidak lagi PNG. Nah, inilah kita bisa mengimport SVG ke dalam project React Native dengan
tambahan library React Native SVG dan juga SVG Transformer. Oke, berarti kita bisa meremove untuk icon back ini. Nah, yang birunya untuk dummy-nya kita bisa remove. Icon back ini juga bisa kita remove stylenya. Baik, yang terakhir kita akan merubah ilustrasinya sesuai dengan ilustrasi yang kita miliki. Nah, kita akan coba export dengan format SVG. Oke, kita lihat codingan kita. Sekarang kita sudah memiliki register dengan format SVG. Nah, seperti biasa kita akan kumpulkan di sini. Import register image from illustration/register SVG. Oke. Nah, ini akan menjadi ilustrasinya. Atau mungkin biar seragam semuanya, kita buat namanya illustration. Nah, ini register. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah memiliki komponen illustration register. Kemudian kita import dari asset. Nah, kita bisa mengganti komponen ini menggunakan komponen SVG kita, illustration register. Dengan width dan height-nya kita definisikan 106 dikalikan 115. Oke, kita simpan. Baik, SVG kita sudah kita miliki, yang dummy-nya kita remove dulu. Kita tambahkan style di sini untuk menambahkan margin. Styles.illustration. Nah, hanya saja kita tidak memerlukan width dan height dan background-nya, hanya memerlukan margin-nya saja. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah memiliki margin untuk illustration kita dan ilustrasi kita sudah menggunakan SVG. Nah, sehingga lengkap. Di depan kita sudah memberikan sampel dengan menggunakan PNG. Di halaman register ini kita memberikan sampel menggunakan SVG. Nah, sehingga kita bisa memasukkan ilustrasi apapun ke dalam aplikasi kita, baik itu PNG, JPEG, ataupun SVG. Itu bisa kita gunakan. Baik, demikianlah tutorial kita tentang implementasi dari halaman register, yang mana di dalamnya kita juga mempelajari bagaimana cara menambahkan SVG ke dalam project React Native kita. Baik, demikian, semoga bermanfaat.